Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, video ini merupakan video terakhir dari serangkaian pembahasan kita mulai dari awal dan sampai dengan video ini. Di dalam video ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah membuat sheetnya. Cara pembuatannya sama jika teman-teman mengikuti dari pembahasan awal, create a copy dan seterusnya. Kemudian di sini juga saya sudah membuat copy-nya. Rodri Ahmad, laporan keuangan periode Juni 2020 dalam ribuan rupiah. Nah, di dalam laporan keuangan ada 3 yang kita bahas. Ada yang pertama tentang laporan laba rugi, kedua tentang laporan perubahan modal, dan yang ketiga tentang neraca. Kita masuk pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ada 2. Yang pertama pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi beban. Nah, pendapatan di sini hanya ada 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan operasional. Nah, untuk memudahkan, maka kita pakai rumus otomatisasi. Cara pembuatannya sama kalau teman-teman mengikuti dari awal, yaitu VLOOKUP A9, kita dapat A9 dari sini, kemudian akun, titik koma, 2 dari daftar akun, kemudian titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, maka dapatkan rumus otomatisasinya seperti ini. 400. Oke. Nah, untuk memasukkan nominalnya, kita harus mengcopy dari sheet neraca lajur. Nah, tadi apa? Pendapatan nomor 400 pendapatan jasa dan kita copy lalu kita paste. Nah, untuk kita paste di sini menggunakan paste link. Supaya apa? Jadi ketika ada perubahan di sheet neraca lajur, nominalnya berubah, maka secara otomatis pada sheet laporan keuangan, nominalnya pun ikut berubah seperti itu. Nah, kemudian beban. Pada beban kita masukkan angka ini ya, beban. Kita copy. Kita paste menggunakan paste link. Menggunakan paste link semua ya, teman-teman, supaya kalau ada perubahan secara otomatis perubahan itu akan terbaca di sheet laporan keuangan. Nah, ini adalah akumulasi dari nilai-nilai beban. Sedangkan ini adalah akumulasi dari nilai pendapatan atau total pendapatan. Rumusnya kalau tambah ya kita klik sama dengan C9 ditambah C10, enter, sama seperti itu. Nah, dapatkan hasil seperti itu. Sedangkan ini adalah hasil akumulasi dari total biaya atau total beban. Kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung C13. Nah, ini kan C13. Sorry. Ini berarti belum kita terlalu turun ya. Sorry. Oke, kita ulangi. Ambil dari sheet neraca lajur. Oke, kita copy. Ternyata tadi sini. Oke. Paste link. Nah, ini didapatkan dari akumulasi. Ini ya. Rumusnya sum C13, ini C13. Lalu sampai dengan C23. Nah, seperti itu. Sedangkan laba didapatkan dari akumulasi total pendapatan dan total
sorry bukan akumulasi, tetapi total pendapatan dikurangi total beban atau total biaya, maka didapatkan hasil ini. Rumusnya bisa dilihat. Nah, kita masuk pada laporan perubahan modal. Nah, modal Ahmad di sini, modal di periode sebelumnya kita ambil pada neraca lajur. Modal Ahmad 300, nomor akunnya sebesar 57 juta. Kita copy, lalu kita masukkan nominalnya, pasteling ya teman-teman. Oke. Nah, laba secara otomatis, jika di sini nominalnya sekian, maka di sini otomatis kita pakai rumus otomatisasi ya, sama dengan D26 karena ini di D26. Jadi berapapun nilainya di sini akan mengikuti laba di sini. Nah, Raif Ahmad kita masukkan angkanya, Raif Ahmad. Kita copy, lalu kita pasteling. Nah, laba Raif ini kan pengambilan pemilik usaha ya, yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi secara otomatis Raif mengurangi laba seperti itu, karena pemilik modal mengambil modalnya. Oh, di sini salah, kita masukkannya di sini. Jadi ini tidak terdetek karena kita salah penempatan. Oh, sorry. Modal Ahmad 57 juta, copy, lalu paste. Nah, seperti ini. Ini modal di periode sebelumnya, ini laba yang didapatkan dikurangi price, maka hasilnya ini dijumlahkan dan hasilnya ini 84242 seperti itu. Modal laundry Ahmad saat ini 84.242 seperti itu. Kita lanjut pada kolom neraca. Nah, di neraca ada dua tabel, yaitu di tabel kiri ada aktiva dan di tabel kanan ada pasiva. Nah, di aktiva sendiri ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar yaitu aset yang dapat digunakan dalam waktu yang dekat, ya seperti itu ya, atau biasanya dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Contohnya ya ini, kas di bank, piutang usaha, dan sampai pada bersifat asuransi. Sedangkan aktiva tetap yaitu aset yang berwujud yang kita bisa gunakan untuk proses produksi atau pengadaan barang atau jasa seperti itu. Nah, seperti tanah kan, bangunan, peralatan laundry, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah tinggal masukkan. Nah, rumusnya sama. Ini kita pakai rumus VLOOKUP ya. Nah, nominalnya. Nah, piutang usaha kita kurangi dengan cadangan kerugian piutang, maka hasilnya ini. Nah, seperti itu. Ini di aktiva lancar. Rumusnya sama, kita pakai sum dari sini ya. Kita pakai fungsi sum, hasilnya ini. Kemudian di aktiva tetap ada tanah belum saya masukkan nominalnya. Oke, kita masukkan tanah tadi berapa ya? Tanah 150.
Oke, 25 juta. Ctrl C. Kita pastelin. Nah, jadi untuk bangunan, karena dia ada akumulasinya, maka kita kurangi dengan akumulasinya. Bangunan kan semakin semakin kesini, semakin bertambahnya usia bangunan itu pasti akan mengurangi nilai dari bangunan itu sendiri. Nah, karena dia menggunakan akumulasi penyusutan bangunan atau penyusutan harga, penyusutan nilai seperti itu, kita kurangi bangunan 27 juta. Kita copy, paste link. Kita kurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan. Caranya sama, kita kita copy dari sheet neraca lajur semuanya. Nah, 1.300.000. Paste link. Nah, seperti itu. Begitupun ini peralatan laundry. Nah, peralatan laundry kita kurangi dengan akumulasi peralatan laundry. Ctrl C, paste link. Sama, kita manual, kita copy paste seperti itu. Nah, di hutang pun seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada hutang jangka panjang dan ada hutang jangka pendek. Ini di hutang usaha ini termasuk jangka pendek sampai dengan di sini. Nah, pembiayaan bank jangka panjang ini termasuk hutang jangka panjang, tapi di sini saya satukan semua jadi hutang aja. Jadi kalau teman-teman mau pakai format yang berbeda juga nggak apa-apa. Jadi mungkin di sini kalau mau pakai format yang berbeda kita bedakan, tapi sama aja sih sebenarnya. Nah, ini akumulasi dari nih, rumusnya sama, sum seperti ini. Kita lihat selnya berada di mana sampai di mana. Terus modal ini secara otomatis tercopy dari sini. Kalau modalnya di sini 8 juta, ya di sini terus 8 juta seperti itu. Kita klik D sama dengan D34 karena ini sama dengan D34 kayak gitu. Berapapun nilainya di sini akan sama dengan di sini, mengikuti. Nah, ini modal Ahmad di bulan Juni. Di akhir bulan Juni seperti itu. Nah, hasilnya dijumlahkan ya. Udah balance sih sebenarnya, karena dari awal di sini cuman kayak nge-review ulang aja. Dan itu artinya kalau sudah balance maka pembahasan kita juga selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti tutorial ini atau demonstrasi pencatatan akuntansi ini. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih banyak.